2231, Epi Has Spirit. Prefnex. Daftar isi. Settings. Kekuatan mental Xia Ruofei membungkus pedang yang berat itu, dan kemudian mencoba memindahkan posisinya untuk melihat reaksi penguasa kota Fuliu. Tapi bobot Epi ini jauh di luar imajinasinya. Setelah kekuatan mental Xia Ruofei mencapai alam roh kudus, kemampuannya untuk menelan item dari udara juga sangat meningkat, jika dia hanya bergerak dalam jarak pendek, bahkan jika itu adalah beberapa ton benda berat, dia masih bisa memindahkannya. Tapi Epi tetap tidak bergerak. Xia Ruofei tidak mengharapkannya, dan dia melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual dengan tidak percaya. Dia berdiri di puncak gunung yang tinggi di alam gunung dan laut dari ruang peta spiritual dan berteriak, dan kekuatan mentalnya membungkus pedang yang berat dan menariknya dengan keras. Epi tetap tidak bergerak. Xia Ruofei terus memperkuat kekuatan mentalnya, dan akhirnya, Epi mengalami sedikit perpindahan. Jarak bergeraknya sangat kecil, dan tidak mudah dibedakan bahkan dengan mata telanjang, tetapi Xia Ruofei hampir kehilangan kekuatannya. Sulit baginya untuk membayangkan berat sebenarnya dari pedang ini. Awalnya, Xia Ruofei ingin menyelundupkan Epi ini ke ruang peta spiritual, bagaimanapun, itu diturunkan dari dunia spiritual, dan itu adalah pedang portabel dari master yang kuat. Tetapi setelah upaya ini, Xia Ruofei sepenuhnya mengesampingkan ide ini. Karena tidak mungkin untuk menyelesaikannya, jika dia ingin mengumpulkan item ke dalam ruang, dia harus terlebih dahulu dapat memegang item tersebut, dan itu harus ditelan dengan kekuatan mental. Sekarang dia hampir menggunakan semua kekuatannya, tetapi Epi hanya bergerak agak jauh, jelas masih jauh dari sepenuhnya diambil. Xia Ruofei selalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan situasi tuan kota Fuliu di sarkofagus. Terutama ketika dia menggerakkan Epi dengan lembut, dia mengamatinya dengan cermat. Tuan kota Fuliu masih meringkuk di sudut, sedikit gemetar, dia tidak tahu apakah dia tidak memperhatikan pergerakan Epi, atau apakah dia melihat sesuatu yang tidak normal tetapi tidak bisa bertindak. Xia Ruofei sedikit mengernyit, mungkin gerakannya terlalu kecil. Jadi dia terus menggunakan banyak kekuatan mental untuk menyeret pedang yang berat itu. Pada saat ini, tiba-tiba kekuatan mental yang kuat ditransmisikan dari pedang yang berat, dan kekuatan mental Xia Ruofei terpental dalam sekejap. Dan banyak kekuatan mental langsung hilang dalam proses tabrakan. Xia Ruofei bahkan merasakan dengusan dingin. Dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan aura mental barusan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya di alam roh kudus hampir runtuh di depan kekuatan mental ini. Meskipun Xia Ruofei berada di ruang peta spiritual, kekuatan mentalnya terkait erat dengan lautan pengetahuan, dan dia hampir kehabisan kekuatannya, jadi pada saat kekuatan mentalnya terpental dengan keras, dia tidak bisa menahan diri, mengerang, wajahnya langsung pucat. Xia Ruofei ngeri, dan dengan cepat mengambil kembali kekuatan mental yang tersisa, hanya menyisakan sedikit kekuatan mental di sarkofagus untuk mengamati situasi. Sama seperti ini, kekuatan mentalnya hampir hilang setengahnya, untungnya, lautan kesadaran dan tubuh spiritualnya telah dilunakkan, jika tidak, kejutan kekuatan tadi akan ditransmisikan ke lautan kesadarannya, menyebabkan lautannya kesadaran untuk menderita kerusakan berat. Sekarang lautan pengetahuan pada dasarnya tidak terluka, itu sudah menjadi keberuntungan dalam kemalangan. Xia Ruofei masih memiliki ketakutan, dan butuh waktu lama untuk pulih. Kekuatan mental yang kuat itu muncul begitu tiba-tiba sehingga Xia Ruofei benar-benar tidak siap. Ini juga karena Tuan Kota Fuliu memiliki napas yang sangat kuat, tetapi dia tidak menunjukkan paksaan spiritual, dan dia tidak menanggapi deteksi spiritual Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei kurang lebih santai setelah Jian Ling mendengar kata-kata Xia Ruofei. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi. Masuk akal bahwa mereka seharusnya tidur nyenyak. Bahkan jika mereka bangun lebih awal, mereka harus bukan keadaan yang kamu gambarkan. Kekuatan mental mereka akan sangat lamban, dan tubuh fisik mereka juga akan lebih kuat, bagaimana bisa dibalik. Xia Ruofei juga menangkap banyak informasi berguna dari Self-Talk Sword Spirit, yang juga mengkonfirmasi beberapa spekulasinya. Dia berpikir sejenak dan berkata, roh pedang senior, tidak semua anggota pasukan perkasa harimau telah menjadi syuro, dan beberapa perwira dan tentara telah tidur sepanjang waktu. Baru saja, setelah syuro memasuki ruangan batu ini, mereka yang masih tidur di sarkofagus para prajurit Tiger Might Army juga keluar satu demi satu,
mencoba yang terbaik untuk menghentikan Sura. Generasi muda juga memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa para prajurit Asura dan prajurit Tiger Might Army yang telah tidur sampai sekarang tampaknya telah memulai jalan yang sama sekali berbeda. Kemudian Xia Ruofei memberitahu roh pedang apa yang dia rasakan dengan kekuatan mentalnya, dan akhirnya berkata, alasan spesifik untuk situasi saat ini tidak diketahui oleh generasi muda. Namun, tampaknya Sura itu sangat tertarik pada Tuan Kota Fuliu. Namun, kekuatan prajurit Tiger Mighty Army yang masih tidur di sarkofagus jauh lebih rendah daripada Shuro, sehingga dapat dilihat bahwa jalan Shuro harus dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, setidaknya pada tahap awal. Petik 2. Ini sangat aneh, bagaimana mungkin Mo Shou Cheng memberontak? Roh pedang bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak akan terkejut jika ada yang memberontak, tapi tidak mungkin bagi Mo Shou Cheng. Itu benar. Sword Spirit bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, tapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan jawaban, jadi dia berhenti memikirkannya. Roh pedang terus bertanya, bayi kecil, kamu mengatakan bahwa kamu dikelilingi oleh ratusan Sura yang dipimpin oleh Mo Shou Cheng. Kemudian kamu dapat melarikan diri ke sini dengan aman, yang menunjukkan bahwa kultivasimu sangat tinggi. Tetapi alam spiritualmu, tampaknya hanya mencapai alam Roh Kudus. Hanya di alam Roh Kudus. Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis dan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Xia Ruofei selalu bangga dengan alam spiritual. Dia jauh lebih tinggi daripada alam spiritual para biksu pada tingkat yang sama. Dia pasti orang pertama di bumi, tetapi ketika dia datang ke roh pedang, kekuatan spiritual dari yang suci roh alam tampaknya tidak cukup untuk dilihat sama sekali, sangat lemah. Basis kultivasi junior tidak terlalu tinggi, kata Xia Ruofei. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk langsung mengatakan bahwa dia hanya berada di tahap Naschen Soul. Xia Ruofei melanjutkan, alasan mengapa generasi muda dapat bergegas keluar dari pengepungan terutama karena Shuro ini sangat takut pada api sungguhan. Generasi muda mengandalkan beberapa jimat api nyata untuk membunuh jalan dan melarikan diri ke kota Fuliu. Mengapa kamu melarikan diri ke kota Fuliu? Bukankah itu jebakan yang dibuat sendiri? Roh pedang segera bertanya, ada gurun gobi yang tak berujung di sekitar Fuliu Cheng. Xia Ruofei berkata dengan senyum masam, Shuro itu sangat cepat, dan berlari ke arah lain pasti akan menjadi jalan buntu, tetapi melarikan diri ke Fuliu Cheng mungkin mendapatkan kesempatan hidup. Begitulah, roh pedang berkata, teman kecil, silakan lanjutkan. Sword Spirit sangat tertarik dengan masalah ini, dan nama Xia Ruofei berubah dari bayi kecil menjadi teman kecil. Xia Ruofei tersenyum dan melanjutkan, jimat api asli di tangan generasi muda juga sangat terbatas, jadi setelah melarikan diri ke kota, Anda harus menemukan tempat tersembunyi sesegera mungkin dan bersembunyi di harta sihir luar angkasa, sehingga untuk menyembunyikan pencarian dari Shuro. Rumah besar itu tidak jauh dari gerbang kota di sisi itu, dan bangunannya adalah yang terbesar dalam skala dan medannya secara alami paling rumit. Jadi junior tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia langsung berlari ke mansion penguasa kota, dan kemudian Xia Ruofei memasuki rumah penguasa kota, melemparkan gulungan gambar spiritual ke dalam sumur, dan kemudian langsung tersedot ke dalam istana bawah tanah, dan kemudian penguasa kota Fuliu muncul dan mengambil gulungan gambarnya kembali ke ruang batu. Serangkaian hal ini adalah semua diceritakan kepada roh pedang. Xia Ruofei berkata dengan air mata dan tawa, roh pedang senior, bagaimana junior ini bisa berbicara omong kosong? Jika benar-benar ada sesuatu yang tidak nyaman untuk diceritakan, junior akan memilih untuk tetap diam daripada mengarang alasan yang keterlaluan. Dan kebenaran dari masalah itu benar. Palsu, senior dapat meminta bukti kepada Tuan Kota Fuliu di masa depan. Sword Spirit segera berkata, teman kecil, maafkan aku, lelaki tua itu dalam suasana hati yang bergejolak untuk sementara waktu, tetapi dia sedikit ceroboh. Tapi, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak merasakan napas kaisar? Ini benar-benar aneh. Setelah pernyataan roh pedang, Xia Ruofei segera merasakan bahwa kekuatan spiritual yang kuat menyentuh gulungan gambar spiritual. Jelas, roh pedang selalu sedikit tidak dapat dipercaya dan perlu diverifikasi sendiri. Tentu saja, pedang roh hanya dapat memeriksa situasi gulungan gambar, dan itu benar-benar tidak dapat ditembus ke ruang internal. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei sedikit tidak senang di hatinya, dia tidak menghentikannya. Setelah beberapa lama, roh pedang itu bergumam, sepertinya benar-benar ada sedikit nafas kaisar, tetapi itu sangat lemah.
Mengapa Liu Sanfeng dapat merasakannya secara langsung dari jarak yang begitu jauh melintasi sarkofagus? Xia Ruofei berkata, roh pedang senior, mungkin Kaisar Qingping meninggalkan beberapa senjata ajaib untuk merasakan nafas untuk Tuan Kota Liu, yang dapat memperkuat nafas yang lemah. Seharusnya, Sword Spirit berkata, teman kecil, kamu benar-benar membuat lelaki tua itu semakin tertarik. Aku ingin tahu apakah lebih mudah untuk mengatakan, dari mana kamu mendapatkan senjata ajaib gulir ini. Tapi setelah memasuki dunia Qingping ini waktu dimiliki. Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, roh pedang senior, sepertinya giliran junior untuk mengajukan pertanyaan. Benar, Sword Spirit berkata dengan sedikit malu, teman kecil, tanyakan saja. Orang tua itu pasti tahu segalanya. Xia Ruofei berpikir sejenak dan bertanya, roh pedang senior, saya tidak tahu apakah berita yang baru saja diberikan oleh junior itu cukup berharga untuk ditukar dengan informasi tentang jalan keluar dari tempat ini. Roh pedang tertawa dan berkata, jika teman kecil itu mau menceritakan asal-usul senjata ajaib gulir ini, lelaki tua itu secara alami dapat menceritakan kisah lorong itu. Kemudian sebuah kata diselesaikan. Xia Ruofei berkata, saya dapat menjawab pertanyaan senior terlebih dahulu, selama senior mendapatkan jawabannya, tepati janji dan beritahu junior tentang bagian itu. Itu sebuah kata roh pedang dengan gembira. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tapi aku khawatir para senior akan kecewa. Senjata sihir gulir ini tidak diperoleh dari dunia Qingping. Itu diberikan kepada junior oleh Master Junior ketika junior baru saja mulai berlatih. Petik 2. Aku ingin tahu apakah teman kecilku bisa memberitahu nama Ling Si Tabu. Roh pedang segera bertanya, nama guru adalah Sanhe. Menurut pengetahuan junior, Master bukanlah orang yang hidup di dunia spiritual, jadi senior pasti belum pernah mendengar nama Master. Xia Ruofei berkata, dan junior pada dasarnya dapat mengkonfirmasi satu hal, senjata ajaib ini disempurnakan oleh tuan dari generasi muda sendiri. Adapun mengapa ada nafas Kaisar Qingping, generasi muda juga bingung. Mungkin, itu adalah bahan khusus yang digunakan Master saat menyempurnakan senjata ajaib, dan materi ini terkait dengan Kaisar Qingping. Itu hanya bisa berspekulasi seperti itu. Kata roh pedang tanpa daya. Dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang Kaisar Qingping dari Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei jelas tahu segalanya, tetapi informasi ini tampaknya tidak berguna bagi roh pedang, dan itu membuatnya semakin bingung. Xia Ruofei berkata, selain itu, tuan dari generasi muda bukan dari Lingsu, yang merupakan bagian terbesar dari dunia spiritual. Menurut dunia spiritual, tempat di mana kita tinggal harus dianggap sebagai dunia kecil. Jadi apakah ada senjata ajaib di gulungan ini? Napas Kaisar Qingping, saya khawatir jawabannya hanya dapat diperoleh setelah generasi muda melihat tuannya. Oke, terima kasih teman kecil karena mengatakan yang sebenarnya. Jianling tersenyum pahit dan berkata, jika memungkinkan di masa depan, saya harap teman kecil itu akan bertanya kepada gurumu, mungkin kita masih memiliki takdir untuk bertemu lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini mutlak diperlukan, tetapi sekarang generasi muda berada dalam situasi putus asa, dan saya tidak tahu apakah mereka bisa keluar. Jika mereka terjebak di sini selama 500 tahun, penguasa generasi muda mungkin akan berpikir bahwa generasi muda telah jatuh di sini. Aliran waktu di dunia Qingping berbeda dari dunia luar, kata roh pedang. Junior ini tahu bahwa ada sekitar 10 kali perbedaan laju aliran waktu, jadi dunia luar seharusnya 50 tahun. Xia Ruofei berkata, tapi sekarang ada banyak bahaya di reruntuhan Qingpingji, banyak formasi telah di luar kendali, dan beberapa formasi telah terbentuk. The Great jadi tingkat korban eksplorasi jangka pendek sangat tinggi. Jika Anda gagal keluar tepat waktu sebelum lorong ditutup, terjebak di sini pada dasarnya adalah situasi kematian dan tidak ada kehidupan. Setidaknya dalam begitu banyak penjelajahan, Anda belum pernah. Tidak pernah ada seorang biarawan yang memasuki dunia Qingping terakhir kali, dan dia masih bisa hidup menunggu sampai saluran berikutnya dibuka. Hahaha, aku tidak menyangka alam Qingping, yang kaya akan energi spiritual, harum burung dan bunga, dan penuh vitalitas, akan berubah menjadi tempat yang berbahaya. Tawa Sword Spirit dipenuhi dengan petunjuk kesedihan. Dia menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, kamu dapat memberitahuku dengan jujur, tetapi lelaki tua itu secara alami tidak akan menyembunyikannya. Mengenai jalan keluar dari istana bawah tanah ini,
teman kecil itu telah melihat pola yang dilukis oleh Liu Sanfeng, dan dia seharusnya sudah tahu bahwa setidaknya ada dua jalan. Ya, salah satunya adalah jalan bagi para junior untuk memasuki tempat ini, tetapi saat ini Mo Shoucheng dan yang lainnya harus memblokir luar dan menunggu kelinci. Selain itu, para junior juga memiliki beberapa musuh dari kekuatan besar Lingsu. Saya khawatir mereka juga mengincar rumah penguasa kota, dan mereka bahkan mungkin telah memasuki lorong di dalam sumur. Xia Ruofei berkata, jadi jalan ini pasti tidak mungkin. Adapun jalan lain, generasi muda melihatnya di informasi video yang ditinggalkan oleh Tuan Kota Fuliu. Tuan Kota Fuliu tampaknya berasal dari memasuki lorong di rumah terpencil di istana Tuan Kota, dan kemudian sampai ke pintu keluar di atas ruang batu. Jika jalan ini bisa berlalu, masih ada harapan bagi junior untuk melarikan diri. Sword Spirit tersenyum dan berkata, sepertinya teman kecil itu masih sangat jelas. Namun, menurut pendapat orang tua ini, yang pertama dari dua jalan ini lebih mudah. Anda hanya melihat Liu Sanfeng mengambil yang kedua di video. Dia tahu semua lorong di sini, jadi dia dapat dengan mudah melewatinya, tetapi jika teman kecil itu pergi, saya khawatir akan ada banyak bahaya. Teman kecil itu juga harus tahu bahwa pembudidaya alam Kingping sebenarnya adalah yang terbaik di pembentukan. Setelah mendengarkan kata-kata roh pedang, Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, Roh pedang senior, yang Anda maksud adalah transaksi di antara kita, itu hanya terbatas pada Anda yang menunjuk saya untuk membuka jalan keluar dari tempat ini, dan apa junior perlu membayar adalah untuk membawa Anda bersama-sama, pergi, kan? Kira-kira begitu. Roh pedang berkata, mungkin ada beberapa hal yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, tetapi lelaki tua itu juga dapat membantu teman kecil itu untuk melakukan beberapa hal dan memberikan beberapa informasi. Orang tua itu masih tahu situasinya, dunia Kingping, bahkan setelah perubahan kehidupan, banyak tempat mungkin telah berubah tanpa bisa dikenali, tetapi lebih baik memiliki orang tua di sisimu daripada berkeliaran tanpa tujuan. Junior mengerti. Xia Ruofei berpikir sejenak dan melanjutkan, junior pada prinsipnya menerima proposal senior. Anda benar, ini memang masalah saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Xia Ruofei memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak bisa memastikan bahwa kata-kata roh pedang itu benar, tetapi berdasarkan situasi saat ini, bahaya terbesarnya adalah dia terjebak di sini dan tidak bisa keluar, lalu barbiki. Oleh karena itu, mungkin ada risiko tertentu dalam bekerja sama dengan roh pedang, dan situasinya mungkin tidak berjalan mulus, tetapi tidak akan lebih buruk dari sekarang. Dalam pandangan Xia Ruofei, bahkan jika dia jatuh selama ekspedisi dan terjebak di reruntuhan selama 500 tahun, membandingkan dua hasil, itu mungkin bukan hasil pertama yang lebih buruk. Sword Spirit sangat senang mendengar kata-kata itu dan berkata, bagus sekali. Teman kecil, semoga kerjasama kita menyenangkan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, senior, jangan terlalu senang terlalu dini, mungkin junior tidak bisa mendapatkan item yang dibutuhkan untuk membuka dan mengaktifkan saluran, bukankah itu akan membuang-buang kegembiraan? Itu benar, Sword Spirit berkata dengan cepat, mari kita bicara tentang salurannya dulu. Juga minta roh pedang senior untuk mencerahkanku. Xia Ruofei berkata dengan sopan. Jianling berkata, teman kecil, di beberapa kota di mana para penjaga tidur, ada seorang jenderal yang duduk sebagai komandan. Liu Sanfeng adalah jenderal yang duduk di kota Fuliu, dan di kota-kota ini, di sarkofagus besar yang disiapkan untuk sang jenderal, ada lorong, tepatnya, adalah lorong teleportasi yang mengarah langsung ke istana kaisar. Kata-kata Jianling mengejutkan Xia Ruofei. Dia berpikir untuk membuka lorong tersembunyi di sarkofagus, sehingga jenderal seperti Tuan Kota Fuliu dapat dengan mudah bersembunyi dari semua orang dan langsung pergi dari sarkofagus. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa lorong di sarkofagus sebenarnya adalah susunan teleportasi, dan itu diteleportasi ke istana Kaisar Kingping. Sword Spirit melanjutkan, tempat itu, meskipun dikatakan sebagai istana kaisar, tetapi kenyataannya ribuan tahun sebelum runtuhnya dunia spiritual, kaisar tinggal di sana hampir sepanjang waktu, jadi itu sebenarnya adalah rumah kaisar. Roh pedang senior, jika Anda dapat mengaktifkan saluran teleportasi ini, Anda dapat meninggalkan Fuliu Cheng secara langsung dan berteleportasi ke istana kaisar. Xia Ruofei bertanya, secara teoritis, ini benar, tetapi susunan teleportasi ini seharusnya tidak digunakan, jadi itu belum diverifikasi. Roh pedang berkata, selain itu, setelah sekian lama, tidak diketahui apakah susunan teleportasi telah rusak atau tidak.
Oleh karena itu, masih ada risiko tertentu dalam menggunakan saluran ini. Jika susunan teleportasi rusak, atau jika ada penyimpangan dalam teleportasi, teman kecil itu mungkin hilang dalam turbulensi luar angkasa selamanya, atau langsung diteleportasi ke pasti 10 mati di jedi yang tak bernyawa. Xia Ruofei berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, semuanya berisiko. Memasuki dunia Kingping itu sendiri penuh dengan bahaya, tetapi Junior masuk tanpa ragu-ragu. Selain itu, Junior baru saja mengatakan, tidak peduli seberapa buruk situasinya, adalah, dan itu tidak akan lebih buruk dari sekarang. Teman kecil bisa berpikir begitu, itu yang terbaik. Orang tua itu akan terus berbicara, kata Jianling sambil tersenyum. Xia Ruofei berkata, Junior mendengarkan dengan seksama kristal roh yang dikeluarkan Xia Ruofei telah ditangguhkan. Ketika pola kompleks yang dibangun murni oleh kekuatan mental selesai, kristal spiritual ini juga terbang dan tersedot ke beberapa persimpangan pola dari pola tersebut. Pola ini mulai perlahan melepaskan cahaya, dan kekuatan mental Xia Ruofei juga jelas merasakan fluktuasi energi yang semakin intens. Dia selalu memperhatikan tuan kota Fuliu yang meringkuk di sudut, terutama ketika fluktuasi energi menjadi semakin kuat setelah kristal spiritual tertanam dalam pola, dia lebih memperhatikan tuan kota Fuliu. Xia Ruofei menemukan bahwa tuan kota Fuliu tampaknya tidak menanggapi fluktuasi energi di sarkofagus, dan dia tidak tahu apakah dia berkolusi dengan roh pedang. Dia berpura-pura bertindak sekarang, atau benar-benar seperti itu, roh pedang berkata, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Dalam proses penyembuhan, induksi ke dunia luar diisolasi. Bagaimanapun, Xia Ruofei harus pergi dari sini, tidak ada jalan keluar, jadi bahkan jika ada kemungkinan berbahaya, seperti roh pedang dan tuan kota Fuliu hanya ingin memancingnya keluar, dia harus menggigit peluru keluar dulu adalah tidak lebih dari menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi. Jika ada sesuatu yang salah, segera kembali ke ruang peta spiritual. Hanya berharap waktunya akan tiba. Setelah Lin Yanjing kembali ke tempatnya, pola emas ini tampaknya memiliki tubuh yang kokoh, dan cahaya menerangi bagian dalam sarkofagus. Di bawah kendali kekuatan spiritual roh pedang, pola ini terus-menerus menyerap kekuatan kristal roh. Setelah beberapa saat, pola itu terbang dalam sekejap dan langsung tercetak di bagian bawah bagian tengah sarkofagus. Kekuatan mental Xia Ruofei sangat menyadari bahwa lebih banyak pola gelombang diaktifkan. Dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Tampaknya kata-kata roh pedang masih memiliki tingkat keaslian tertentu, setidaknya benar-benar ada formasi di sarkofagus ini, dan itu adalah formasi yang sangat maju, karena penyelidikan kekuatan spiritualnya tidak temukan formasi ini keberadaan pola, dan roh pedang membuat susunan kekuatan mental yang mirip dengan efek obat-obatan, dan secara langsung mulai mengaktifkan seluruh susunan. Fluktuasi formasi di bagian bawah sarkofagus menjadi semakin jelas. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa pola formasi cukup misterius melalui gulungan gambar spiritual. Dengan pencapaian arai daunnya saat ini, dia sama sekali tidak bisa memahami pola formasi yang muncul, tetapi dia bisa samar-samar merasakan bahwa pola formasi ini memiliki hubungan tertentu dengan fluktuasi spasial. Hati Xia Ruofei juga semakin bersemangat, karena perkembangan hal-hal tampaknya bergerak ke arah yang baik. Saat ini, formasi ini memiliki kemungkinan besar untuk menjadi formasi teleportasi, atau formasi yang berhubungan dengan ruang angkasa. Tuan kota Fuliu di sudut sarkofagus masih tampak seperti akan menutup telepon kapan saja, dan matanya tertutup rapat, dia benar-benar tidak bereaksi sama sekali terhadap gerakan besar di dalam sarkofagus. Setelah beberapa saat, pola gelombang di bagian bawah sarkofagus juga mencapai titik tinggi, kekuatan mental Xia Ruofei bisa merasakannya, dan lorong gelap terungkap. Dan ini bukan lubang yang digali di bagian bawah sarkofagus, lorong itu benar-benar seperti celah ruang angkasa, dan di seberang lorong yang gelap, Anda bahkan dapat melihat turbulensi luar angkasa di dalamnya. Roh pedang, yang tidak pernah mengeluarkan suara, juga meledak pada saat ini. Teman kecil, inilah saatnya. Keluar dan pergi dengan orang tua ini. Formasi ini tampaknya di luar kendali, jangan ragu-ragu, lagi, orang tua itu juga tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, Xia Ruofei tidak khawatir tentang untung atau rugi lagi. Saat berikutnya, sosok Xia Ruofei muncul di sarkofagus. Meskipun sarkofagus ini relatif luas, namun ruangnya masih kecil, dan yang terpenting tingginya sangat rendah. Xia Ruofei sudah bersiap sebelum keluar, jadi dia duduk langsung. Ketinggian sarkofagus tidak cukup untuk menopang berdiri normal, tetapi duduk tegak lebih dari cukup.
Kewaspadaan Xia Ruofei adalah yang terkuat saat ini. Begitu dia meninggalkan ruang peta spiritual, pertama-tama dia mengunci Master Kota Fuliu dan pedang berat dengan kekuatan mental. Begitu ada perubahan di antara keduanya, dia akan memilih untuk kembali ke ruang peta spiritual sesegera mungkin. Bagaimanapun, di ruang dalam gulungan gambar, ini sudah menjadi kartu yang jelas, bahkan jika pemilik kota Beiful Liu tahu, hasilnya tidak akan lebih buruk bagi Xia Ruofei, itulah sebabnya dia keluar untuk mengambil risiko ini. Tuan kota Fuliu tidak bergerak, dan Epi masih berbaring diam di sarkofagus, seolah-olah dia benar-benar tidak bisa bergerak. Begitu Xia Ruofei keluar, roh pedang buru-buru berkata, "Teman kecil, bawa aku ke saluran transmisi." Lelaki tua itu tidak bisa mengendalikannya. Xia Ruofei tidak terlalu memikirkannya, dan melakukan beberapa tindakan dalam sekejap. Pertama, dia secara alami meletakkan gulungan gambar spiritual langsung ke telapak tangannya, dan kemudian melompat ke depan, mengulurkan tangan dan meraih pedang yang berat, diikuti oleh sisi lain setelah didukung, tubuh terbang menyamping ke lorong gelap di bagian bawah sarkofagus.